Ya Rasulullah, ya Nabi. Adik mahasiswa, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini bulan puasa. Bulan puasa adalah bulan yang dinikmati oleh semua manusia. Bulan puasa ini bulan yang dinikmati oleh manusia, hampir semuanya. Makanya Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti kalian sebelum kalian. Makanya puasa ini karena syariat kuno, syariat masa lalu sampai hari ini, maka semua orang kenal puasa. Semua agama kenal puasa. Ini ajaibnya puasa. Jadi yang puasa itu bukan cuma orang Islam aja, enggak, semua puasa. Apa kok kerutik ya? Ini saya harus sangat hati-hati ini. Saya harus benar-benar hati-hati memilih kalimat dan kata-kata. Karena yang saya hadapi ini intelektual milenial. Ini adalah makhluk-makhluk terbaik yang memenangkan pertarungan ribuan anak Indonesia, dan kalianlah yang terpilih menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. UGM mesti cah pinter-pinter menangan. Saya tidak berbicara tentang bentuknya ya. Kalau bentuknya sih standar, tapi pasti pinter-pinter menangan. Bukti ini keterima di UGM. Kalau nggak pinter nggak bisa diterima di UGM. Makanya saya harus benar-benar hati-hati milih kalimat dan kata-kata, jangan sampai salah. Karena saya sendiri bukan generasi zaman now, saya ini zaman old. Sampeyan zaman now ini, anak milenial. Milenial itu ya kayak sampean ini. Makanya saya hanya mengingatkan kepada anak-anak milenial bahwa makna kama kutiba alal ladzina min qablikum bisa kita kaji secara arkeologi, pengetahuan. Bisa kita kaji. Ternyata kama kutiba alal ladzina min qablikum menghasilkan bahwa siam atau puasa ini memang dikenal hampir seluruh manusia. Sholat itu yang kenal cuma Islam. Zakat, haji, Islam. Tapi kalau puasa ini semuanya kenal. Dan ajaib. Sebut aja agama yang sudah punah. Zoroaster, yang nabinya dikenal dengan nama Zarathustra, yang ajarannya dikenal dengan nihilisme, atau orang Jawa menyebutnya suwung. Punya dua Tuhan, ada Tuhan gelap namanya Ahura Mazda, ada Tuhan terang namanya Ahriman. Dan Tuhan ini suka berkelahi. Kalau Tuhan gelap kalah ya gerhana bulan, kalau Tuhan terang yang kalah gerhana matahari. Nah itu namanya orang Zoroaster, yang dalam tradisi Islam dikenal dengan nama Majusi. Itu Zoroaster. Itu kalau gerhana matahari puasa dia 3 bulan. Khawatir pengaruh gelapnya matahari menjadi gelapnya batin anak manusia, maka puasa. Rembulan juga sama, sekitar 3 bulan kalau puasa. Cuman agama Zoroaster atau Majusi ini punah ketika raja terakhir orang Majusi yang ada di Persia masuk Islam, namanya Rustum. Raja Rustum masuk Islam karena diislamkan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga Raja Rustum mengambil menantu Sayyidina Husain. Lahirlah Sayyid Ali Zainal Abidin.
Setelah masuk Islam dia meninggalkan Majusi. Cuman orang Majusi itu bagus, punya Tuhan namanya api, ditaruh di tempat tinggi namanya Manaro. Nah begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia tanpa api punya Manaro. Akhirnya hampir seluruh kaum muslimin melihat tren di Persia ada masjid punya Manaro, kok bagus, semua pengen bangun Manaro. Hasilnya di masjid-masjid kaum muslimin ada Manaro, sampai tanah Jawa namanya Menoro. Sumbangan Majusi terhadap keindahan masjid melalui Manaro atau Menoro. Nah itu, maka jangan cerewet sampean, bahwa Islam itu sumbangan dari kelompok lain banyak. Manaro. Orang Hindu puasa, namanya upawasa. Pawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, karena dia mempersiapkan muksa. Muksa adalah kematian terbaik dalam tradisi Hindu, karena kalau nggak bisa muksa mesti di ngaben. Bahkan kasta kesatria pun nggak bisa muksa, harus ngaben, dibakar dengan biaya yang sangat mahal. Kalau nggak bisa di ngaben ya tunggu sampai punya uang. Itu biasanya kasta Wisya sama kasta Sudra. Nah di bawah kasta Sudra itu ada kasta Paria, kalau mati nggak ada yang ngurus karena pengemis. Apalagi di bawah pengemis ada kasta namanya kuca, copet, tukang ngentit bansos, tukang ngentit proposal, itu kuca. Itu kuca namanya. Itu kalau mati gak ada yang ngubur, geletak kayak aja. Di bawahnya ada meleka, ini maling, tapi kalau ketahuan lari. Nah di bawah meleka ada candala, maling, tapi kalau ketahuan berani namanya begal. Nah itu sudah nggak ada yang ngubur, itu ya sudah inilah. Dulu orang itu punya tradisi upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Setelah mengalami 3 macam tradisi dharma. Dharma pertama Upanishad, menghilangkan jati diri. Dharma kedua menghilangkan berwatak seperti bumi, semakin diinjak-injak semakin subur, namanya kabumian. Nah kalau sudah upawasa ini sudah mulai nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang bawa syahrus siam, kok nggak makan, nggak tidur, nggak minum, dan nggak menyentuh perempuan, kok seperti upawasa. Maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Itu dari kalimat upawasa. Ini anak milenial harus dikasih tahu yang begini-begini, sebab biasanya anak zaman no itu nggak tahu yang begini-begini. Nah, itu puasa. Orang Buddha puasa. Kalau pengen mencapai kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana, puasa. Dan puasanya nggak main-main. Bawa pohon bodhi, tidak pakai batik, tidak pakai celana dalam, cuman pakai kain selempang gitu aja, sampai menemukan kesempurnaan. Nah, itu puasa. Orang Nasrani puasa. Kalau hari Jumat, persiapan Jumat Agung sebelum Paskah, puasa. Orang Hindu, orang Yahudi puasa. Jadi hampir semua agama ini mengenal puasa. Makanya kenapa? Karena ini adalah syariat kuno. Maka Allah menyebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan puasa ini menempati ranking tertinggi.